Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini ini satu hal penting yang perlu diketahui seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan bagaimana harapannya jika gagal seleksi CSN 2023 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa honorer yang gagal seleksi CSN, baik CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini tidak perlu khawatir. Bahkan diucapkan selamat. Katanya selamat, walau honorer gagal seleksi CSN 2023. Menpan RB beri jaminan karir non-ASN aman melalui surat edaran ini. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini satu hal yang perlu kita pertanyakan ya. Kok malah tidak lulus atau tidak jebol seleksi CSN diucapkan selamat. Nah, tentunya ini ada hubungannya dengan upaya pemerintah selama ini dalam arti sebagaimana komitmennya untuk memperjuangkan nasib honorer. Jadi, walaupun nantinya tidak lolos seleksi CSN, maka ada harapan bahwa para honorer ini benar-benar diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, itu informasinya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan bagaimana bisa ada jaminan dari pemerintah terkait dengan honorer yang tidak lolos seleksi. Mari kita simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menuju penghujung tahun 2023, situasi tegang membebani sekitar 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia. Pasalnya, saat itu mereka terancam kehilangan status mereka. Perubahan kebijakan terkait penghapusan tenaga honorer adalah hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian menjadi Undang-Undang ASN baru yang telah resmi pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu lalu. Seiring dengan berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada 28 November 2023, maka kegelisahan melanda banyak tenaga honorer. Informasi terkait dengan ini Bapak Ibu, honorer terangkat P3K wajib bayar iuran. Begini skema dana pensiun berdasarkan Undang-Undang ASN. Kita lanjut Bapak Ibu. Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, per 28 November, honorer non-aparatur sipil negara tidak lagi diperkenankan. Ini berarti tenaga honorer yang belum menjadi ASN menghadapi risiko dipecat secara besar-besaran. Itu apabila berpatokan pada apa yang telah disampaikan sebelumnya. Tetapi beruntung dengan RUASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu telah disahkan menjadi Undang-Undang ASN yang baru, yang mana poin-poin yang mengecewakan honorer itu sudah dicopot. Artinya, sudah tidak ada lagi di dalam Undang-Undang ASN. Kemudian ada juga hal-hal yang terlalu diharap selama ini oleh para honorer, itu juga dicopot dalam Undang-Undang ASN diganti dengan yang baru. Seperti pasal 131A yang dahulu ada dalam RUASN namun dicopot dalam Undang-Undang ASN. Itu sudah tidak ada lagi. Tapi ada pasal penggantinya yang mana harapan honorer sebagaimana pasal 131A itu diganti dengan pasal 66 dan 67 Undang-Undang ASN terbaru 2023.
Tetapi ada kabar baik. Menurut Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dalam konferensi pers pada 12 Mei yang lalu, implikasi dari aturan tersebut dipaparkan dengan jelas. Itu pada konferensi pers pada 12 Mei beberapa bulan lalu, implikasi dari aturan tersebut dipaparkan dengan jelas. Nah, dengan dipaparkan dengan jelas berarti ada hasil yang perlu diharapkan. Pemerintah berupaya melindungi sebagian besar tenaga honorer dari PHK massal dengan membuka peluang rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan penunjangan kerja atau P3K pada tahun 2023. Nah, itu sedang berjalan Bapak Ibu. Para pelamar baik honorer maupun fresh graduate itu sudah melalui tahapan seleksi administrasi, sudah pada pengumuman, kemudian masa sanggah, dan kemungkinan nanti pengumumannya setelah itu adalah kapan ujian berikutnya. Sebagai bagian dari langkah penyelamatan, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah menetapkan bahwa 80% dari seleksi CPNS dan P3K 2023 ditujukan bagi tenaga honorer. Itu sudah keputusan awal bahwa memang honorer adalah prioritas pengangkatan, baik melalui tes maupun pengangkatan langsung. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB menyampaikan satu penjelasan secara jelas dan tegas bahwa rekrutmen ASN 2023 sebanyak 80%-nya ditujukan bagi pelamar dari tenaga non-ASN. Sementara 20%-nya yaitu untuk pelamar umum. Jadi ini memberikan harapan bagi tenaga honorer yang memperoleh status ASN dan menghindari PHK massal. Bagi mereka yang tidak lulus seleksi CPNS dan P3K 2023 akan tetap bekerja di instansi pemerintah tempat mereka sebelumnya bekerja. Jadi tidak diobok-obok Bapak Ibu ya, tidak dimutasi dan seterusnya. Apalagi di PHK atau dirumahkan itu tidak. Tetapi tetap bekerja di tempat bekerjanya selama ini. Pernyataan ini telah dijelaskan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada 26 September 2023. Hal ini pun menjadi angin segar bagi para non-ASN atau tenaga honorer. Karena itulah, untuk memastikan status tenaga honorer, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah merilis surat edaran yang merinci beberapa poin penting. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa PPK akan mengalokasikan anggaran bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam basis data BKN tanpa mengurangi pendapatan yang biasa diterima. Selain itu juga PPK dan pejabat lain dilarang untuk mempekerjakan non-PNS dan atau non-P3K sebagai ASN atau tenaga non-ASN. Pemerintah benar-benar berupaya memberikan perlindungan dari pihak yang massal melalui rekrutmen CPNS dan P3K serta pemberian kuota. Jadi bagi yang tidak lolos seleksi, surat edaran Menpan RB menjamin bahwa mereka tetap dapat bekerja di instansi semula dengan pengaturan tertentu. Itulah nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K dan CPNS 2023 dengan jaminan yang diberikan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB melalui surat edaran yang segera akan terbit. Jadi itulah harapannya dan benar bahwa ini adalah satu kesimpulan yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mengatasi kekecewaan para honorer bila tidak lulus seleksi baik CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini.
Selamat buat Bapak Honorer, lolos tidak lolos CPNS maupun P3K, tetap bekerja di instansi pemerintah. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.